Endisius sudah siap memuji Tuhan. Mari yang sudah siap kita bangkit berdiri, kita mau serukan namanya. Come on. Kita tepuk tangan bagi dia. Woo! Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Haleluya. Come on. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya yang tak terbatas. Amin. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Tuhan, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak serukan, dengan iman ku pemenang. Serukan namanya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Amin. Kita percaya bahwa dengan iman kita dapat menang. Amin. Hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 come on. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Dengan iman ku pemenang. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar. Serukan dengan imanmu. Sekali lagi. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 dengan imanku pemenang. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Come on. Shalom Endisius. Welcome back home. Aku percaya kita datang ke sini hanya ada satu tujuan yang dalam hati kita. Kita mau memuji, meninggikan Tuhan. Kita mau merayakan kebaikannya yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin. Come on. Let's celebrate His love today. Kami mau bersuka cita karena anugerah yang berlimpah dalam hidup kami. Come on everybody, sing with me. Rise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was
megah dalam Engkau Tuhan. I won't boast, but in the cross, it saved my soul. All else is lost. The grip of fear has no hold on me. Death will just sting now. Oh, death, where is your sting? No longer I hold. Kau yang hidup dalam kami Tuhan. Amin. I was dead in sin, But I woke up. with your face in. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I Was dead in sin. but I woke up to see the light. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. All the glory and honor and praise only for you Lord. Everybody shout it out. All of this for your glory. All of this for your glory. Inilah ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Oh, all of this for your glory. All for your glory, Lord. All of this for your glory. With jumps of joy, say, I will live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin. but I woke up to see the light. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin. but I woke up to see Come on and still lift him up even more. Come on. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. We praise your name. All of this for your glory. One more time with your heart. Shout it out. All of this for your glory. Amin. Come on, Indonesia. Lebih meriah lagi. Indonesia bagi semangat memuji Tuhan. Come on, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah sahabat kita yang paling setia. Amin. Ya. Come on, let's give our hand. 1, 2, 3, let's go. Kau sahabat kami Tuhan. We want to walk with you Jesus. Come on. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena apa? Karena kehebatanmu. Dapat lakukan yang melompok Edisius. Come on, 1, 2, 3, let's go. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Woo! Coba Indonesia, lebih semangat lagi. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus
Hai, shalom teman-teman, and welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Elden, dan aku akan menginformasikan mengenai Endisuit selama 1 minggu ke depan. Nah, aku mau informasiin dulu nih ke teman-teman jadwal Endisuit itu di mana aja dan kapan aja sih. Nah, yang pertama itu Endisuit ada di Center Park di tempat kita sekarang setiap jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan juga kita tersedia di Living World Alam Sutra setiap hari Minggu jam 11.30 siang. Nah, bagi teman-teman yang gak bisa hadir secara onsite, kita juga tersedia ibadah secara online di YouTube-nya Endisuit gitu guys. Oke, sekarang mari kita memberikan persembahan dan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini. Sekarang kami mau memberikan dari apa yang sedikit kami punya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang berada di layar ataupun di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin baterainya lowbat atau HP-nya mati atau apapun itu, kita juga bisa memberikan persembahan secara online. Gimana caranya? Nanti teman-teman boleh ambil amplop persembahan setelah selesai ibadah di kotak persembahan yang berada di luar Megasa gitu guys. Nah, aku juga ada info-info menarik nih guys. Nah, Endisuit itu membuka open recruitment pelayanan di bidang sosmed dan fotografer. Boleh ditampilkan QR code sosmed? Ini guys. Jadi bagi teman-teman yang hatinya terpanggil untuk melayani di bidang sosial media dan mungkin bisa juga, boleh banget. Yang mungkin teman-teman juga di sini ada yang TikTokers gitu kan, bisa buat konten, punya ide-ide yang menarik, yang unik, boleh banget join gitu guys. Nah, biasa teman-teman lihat nih di reels IG-nya Endisuit gitu kan, itu juga konten-konten dari tim media sosial sosmed gitu guys. Nah, sekarang kita juga open recruitment di bidang fotografer. Nah, fotografer itu yang mendokumentasi di ibadah pada hari tersebut dan hasil-hasilnya akan diposting di IG-nya Endisuit. Boleh juga guys, ini QR code-nya gitu. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Endisuit ya guys. Mana tahu ada yang belum follow, boleh banget di follow gitu. Nah, aku juga mau informasiin minggu depan ibadah Endisuit itu diliburkan guys. Dan kembali lagi di tanggal 12 dan 13 April. 12 yang di CP dan 13 April yang di Living World. Plusnya lagi kita akan ada perjamuan kudus. Di tanggal 11 April Worship Night Circle Member jam 7 guys. Siapa yang udah gak sabar untuk perjamuan kudus nih? Mana suaranya? Oke, mungkin sekian dulu news hari ini. Sekian, terima kasih. See you and God bless you teman-teman. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk sekali lagi menghampiri tahta Tuhan. Sungguh baik, amat baik dan hidup setiap hari Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang berlimpah dalam setiap kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
bersyukur padamu. Allah yang kamu sembah, Allah yang hidup, yang terus berkarya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang baru. Come on, church. Harapanku, hidupku dalam-Mu. I say thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan serukan dengan apa dan segala kebaikan-Mu. I worship you. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa dan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Tiada kata yang bisa ungkapkan betapa bersyukurnya kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Come on and sing. Shout your praises. Dengan apakah Segala kebaikan-Mu. You are so good to me. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. ku bersyukur padamu. Your heart say, dengan apakah Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biar puji-pujian, sorak sukacita mengalir di tempat ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang luar biasa. Come on and sing, praise and worship. Kebaikan-Mu tak selalu baru setiap pagi. Ku bersyukur. Oh,
Aku tahu mungkin di tempat ini ada yang datang ke rumah Tuhan hari ini gak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Lewati gunung dan lembah kita mau berseru Tuhan Yesus baik. Lewati suka dan duka kami mau berseru Tuhan Yesus baik. Lewati cobaan apapun dalam hidup kami tetap mau berseru Tuhan Kau sungguh baik. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Tiada yang lain sepertimu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan memenuhi tempat ini. Memenuhi hati yang kering. Yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, come on church, sing it out. Ku rasakan kasih-Mu. Tuhan menyembuhkan hati yang terluka, menghibur hati yang sedih, memberi kemenangan buat yang terbelenggu. Come on and as you worship Him, lift Him up. Oh, diam di hadirat-Mu. Lift your hands and say, bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. One more time, dari hatimu yang paling dalam serukan. Betapa indahnya persekutuan dengan-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Lift your hands high and say, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan sore hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan.
Kalau hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami bisa, tapi karena rencana Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang menuntun kami dan memampukan kami Tuhan. Dan kalau keadaan kami hari ini dalam keadaan baik, pakaian yang baik, tubuh yang sehat, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau luar biasa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan berbicara buat kami, tidak ada satupun yang Tuhan lewati. Hari ini firman Tuhan menjamah kami, berbicara, menegur kami, menguatkan kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita yang baru. Hari ini setiap roh yang lemah, roh yang suam, hati yang jenuh hari ini kembali disegarkan. Karena ada kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Masih rame juga ya. Pada kagak jalan-jalan apa ya. Oke teman-teman, hari ini kita masuk dalam minggu yang terakhir ya di dalam tema Battleground. Siapa yang diberkati di sepanjang bulan ini belajar peperangan rohani? Saya jujur pribadi diberkati dan kita temanya adalah Battleground ya. Saya langsung aja supaya waktunya gak habis. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan gak sendiri tapi akan ditemenin oleh salah satu MCL kita yaitu Koko Stephen Aditan. Terima kasih Koko Stephen. Oke. Dan hari ini di penghujung tema Battleground ini ada sesuatu yang mau kita sampaikan bersama-sama. Waktu saya sempat discuss juga sama Tepen juga dan ternyata waktu kita ketemu bareng ini pemikiran dari Koko Tepen dan kok relate gitu loh apa yang saya alamin. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah Warfare Over Your Worth. Nah ribet dah loh, belibet deh. Maksudnya apa? Peperangan atas nilai diri kita. Teman-teman, seperti yang kita udah dengar setiap bulan, waktu kita ngomong tentang peperangan rohani, setiap kita orang percaya tuh setiap hari loh, ada di dalam namanya peperangan. Gak cuma jiwa baru, gak cuma pelayan Tuhan, gak cuma pengurus, gak cuma pemimpin, gak cuma circle leader, gak cuma circle member, semua orang, setiap kita yang percaya, setiap hari kita ngalamin yang namanya peperangan rohani. Dan peperangan yang kita alamin itu dalam Efesus 6 ayat 12 ini dikatakan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita nggak berperang melawan manusia. Musuh kita tuh bukan orang tua kita mungkin. Sekalipun mungkin sering menyakiti kita, kita anggap dia musuh. Mungkin bukan teman-teman kita yang selama ini suka jahatin kita, bukan. Tapi ternyata musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang setiap hari berusaha melemahkan dan menjatuhkan setiap kita. Dan saya mau bagiin hari ini teman-teman ada satu area di dalam diri kita yang iblis ingin banget rusak. Satu area yang iblis pengen banget untuk hancurkan adalah gimana cara kita memandang diri kita. Ini ngomong tentang identitas kita teman-teman. Satu area ini iblis sangat ingin menghancurkan, merusak. Supaya kita nggak lagi melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kalau hari ini ada pertanyaan datang sama kita, who are you? Siapakah kamu? Mungkin kita bisa bilang, ya nama aku Setiawan, aku kerja di NDC, aku berkeluarga, hobi aku main basket dan sebagainya. Yes, itu identity. Tapi iblis nggak peduli kamu tinggal di mana. Iblis nggak peduli kamu kerja di mana. Iblis nggak peduli nama kamu, siapa. Selagi kamu gak mengerti identitas kamu sebenarnya sesuai dengan apa yang Tuhan lihat kamu. Dan itu yang ingin iblis rusak teman-teman. Dan tanpa sadar mungkin kita udah masuk dalam perangkap iblis loh. Dalam hal apa? Waktu kita mulai membangun rasa berharga kita, membangun identitas kita, ditentukan lewat penampilan kita, lewat pakaian yang kita pakai, lewat gadget yang kita gunakan. Kalau saya nggak pakai iPhone, saya nggak berharga. Kalau saya nggak pakai baju yang branded, yang bagus, saya nggak berharga. Dan teman-teman merasa waktu kalian pakai baju bagus, kalian merasa berharga. Ada yang salah teman-teman. Kalian bangun identitas kamu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat kamu. Tapi sesuai dengan apa yang menurut pandangan dunia. Karena dunia bilang kalau kamu pakai baju bagus, orang bisa mandang kamu.
Memang firman Tuhan bilang manusia melihat apa yang di depan mata, betul itu dunia, manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pandangan Tuhan kepada kita, itu yang iblis pingin rusak. Dan mungkin ada banyak orang-orang juga yang melakukan setiap perbuatan supaya diterima di pergaulan. Ada yang sengaja dia bikin tato karena teman-temannya pakai tato, dia pengen diterima. Waktu dia ngumpul, teman-temannya ngomong kotor, dia ikutan ngomong kotor supaya diterima. Supaya dia ngerasa keren lu ya. Waktu teman gue ngomong kotor, wih orang seru lu, bisa ketawa lu, dia bisa ditemenin lu, temennya banyak, gue ikutan. Dan itu yang sedang iblis rusak hari-hari ini teman-teman. Dan ada banyak hal lain lewat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya kita ngerasa berharga. Ada orang-orang yang ambisi mengejar sesuatu supaya dia berhasil, supaya dia sukses dalam apa yang dia kerjakan. Bagus sih, gak salah. Tapi dia ngerasa waktu dia sukses, waktu dia berhasil, baru dia berharga. Itu yang iblis ingin rusak hari-hari ini teman-teman. Peperangan yang paling besar terjadi adalah waktu kita rusak identitasnya. Ketika ada orang mulai ngerasa gak berharga teman-teman, karena identitas ini ngomong apa? Ini akan menentukan arah hidup teman-teman. Waktu ada orang pribadi ngerasa gak berharga dalam hidupnya, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Iblis cukup diintimidasi sampai dihancurin rasa berharganya. Dia bangun rasa berharganya di atas dasar yang salah. Begitu kita udah hancur, selesai dia udah tinggalin. Karena apa? Kita tinggal melangkah dengan kehancuran. Kita bangun rasa berharga kita, pandangan kita semua berdasarkan apa yang dunia katakan. Dan sampai akhirnya kita bangun di atas dasar yang salah. Identitas ini yang iblis ingin rusak. Dan hari ini ada 3 poin yang kita mau belajar teman-teman. Bagaimana kita bisa kembali, kita punya pemahaman yang benar mengenai gambar diri kita dalam pandangan Allah. Kalau hari ini mungkin kita udah ngerasa kayak gitu. Saya dulu kayak gitu loh. Saya ngeliat ada teman-teman saya yang mulai ngomong kotor, saya ikutan. Saya pikir itu keren. Karena banyak orang yang terima orang itu. Saya dulu ikutin. Saya berpikir dengan kita pakai baju yang bagus. Padahal mungkin waktu itu gak punya uang, kekuatan kita gak besar. Tapi kita belanja terus karena kita pikir rasa berharga kita di situ. Kalau hari ini teman-teman masih ngerasa kayak gitu, waktu kalian ngerasa pakai pakaian yang biasa aja, kalian gak merasa berharga. Hati-hati teman-teman. Iblis sudah berhasil merusak identitas kamu. Karena rasa berharga kita nggak sesuai, nggak ditentukan oleh apa yang dunia katakan kepada kita, tapi sesuai dengan pandangan Allah. Bagaimana kita bisa punya pemahaman yang benar tentang gambar diri? Yang pertama, kita mesti anchor your identity in God's word. Teguhkan identitas kita di dalam firman Tuhan. Iblis tahu teman-teman, itu akan mengarahkan hidup kita. Ketika identitas kita rusak, itu akan terus menerus ke depan. Saya pernah ngalamin di mana saya nggak percaya diri, saya nganggap saya orang yang nggak bisa, ya. Saya sebenarnya lagi punya siapin foto jadul tapi nggak jadi saya tampilin karena bisa aja jadi stiker baru, ya. Vanya mana Vanya nih? Ini emang benar-benar nih Vanya nih, adanya Maria nih, ya. Gue jadi stiker. Mohon maaf, nanti next. Saya pernah loh ada di posisi itu, ngerasa nggak berharga gitu loh. Ngerasa waktu saya udah ngelakuin sesuatu yang jahat baru bisa diterima, baru ngerasa berharga. Dan yang pertama kita mau belajar, kita mesti anchor. Maksudnya apa sih? Benar-benar taruh identitas kamu itu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang akan menentukan arah hidup kita. Iblis bangun setiap kebohongan di dalam pikiran kita. Dia pakai setiap trauma kita, sakit hati kita, kekecewaan kita. Supaya kita enggak lagi berkaca sama firman Tuhan, tapi berkaca sama apa yang mesti kita lakukan nih, sakit hati kita nggak berharga nih, kita udah hancur dan sebagainya. Dan inilah status identitas kita sebagai orang percaya. Galatia 3 ayat 26 berkata demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Katakan sama-sama, aku anak Allah. Setiap kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kita dikatakan kita punya status yang baru, status yang mulia, kita adalah anak-anak Allah. Itu yang iblis ingin rusak. Waktu teman-teman gak lagi sadar kalian anak Allah, hari ini teman-teman harus sadar waktu kita percaya kepada Yesus, kamu anak Allah, kau berhak atas janji-janjinya, kau berhak menerima kuasa Tuhan, berhak menerima penyertaan Tuhan sebagai anak Allah. Waktu Yesus dibaptis, teman-teman tahu, ada suara yang keluar dari sorga berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus sebagai manusia, Bapa berikan status, identitas yang mulia, yang sejati.
Dan teman-teman tahu waktu Yesus dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ada 2 cobaan dari iblis. Yang menggunakan kata iblis pakai kata gini, untuk mengusik identitas Yesus sebagai manusia. Jika engkau anak Allah, ganti batu dong jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhin diri kamu. Pasti dong, Allah akan menantang kamu. Iblis berusaha mengusik identitas kita. Kadang-kadang mungkin kita juga sama diganggu. Katanya anak Tuhan, tapi kok masih gak baca firman. Katanya anak Tuhan, kok masih ngomong kotor sih. Katanya anak Tuhan, kok gak rajin ke gereja every day. Katanya anak Tuhan, kok masih ngerokok sih, masih nge-vape, masih pornografi sih lo. Saya gak bilang bahwa itu semua benar teman-teman. Itu salah, kita harus berubah. Tapi iblis pakai itu untuk merusak kita, semakin rusak, kita semakin jatuh. Dan kita nggak lagi ngerasa berharga. Yesus pun mengalami teman-teman. Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Di dalam Galatia 2 ayat 20, dia menyadari status dia yang baru sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata satu statement ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Rasul Paulus bilang ini, hidupku yang kuhidupi sekarang nih, yang di dalam daging sekarang nih diri aku, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Dan dia sadar anak Allah yang telah mengasihi aku dikasihi, aku berharga. Dan dia udah menyerahkan dirinya untuk aku berharga, aku jadi ciptaan baru. Ini identitas yang iblis mau rusak. Hari ini teman-teman, ini something serius. Ketika teman-teman hancur di awal, iblis cuma cukup melakukan berapa kali kok. Waktu kita udah mulai gak berharga, udah cukup, dia udah tinggalin kita. Selebihnya kita kan berjalan dengan rasa gak berharga, gak layak lah, gak pantas lah. Hati-hati. Ini poin yang pertama teman-teman, ini hal yang serius. Dan saya mau undang Koko Tepan untuk melanjutkan di poin yang kedua, yang ketiga. Saya yakin kita semua akan diberkati, kita buka hati bersama. Thank you Kak Yuan dan JJ nih khususnya ya. Senang banget bisa kembali ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga Inisiut ya. Sebelumnya gue mau lihat dong tangan-tangan yang masih semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman ya. Kita langsung masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana sih cara kita supaya memiliki pemahaman yang benar nih terhadap gambar diri? Ya. Yang kedua yaitu adalah never lose sight from his cross ya, atau yang artinya adalah jangan pernah kehilangan pandangan terhadap salib Kristus. Mungkin teman-teman di sini bertanya ya, apa sih hubungannya kok antara identitas dengan salib Kristus? Nah, pada awalnya teman-teman, kita ini semua diciptakan ini segambar dan serupa dengan Allah. Ya, setuju ya semua ya? Tapi permasalahannya adalah sejak manusia pertama itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar diri yang tadinya itu kita serupa dengan Tuhan menjadi rusak teman-teman. Tapi kabar baiknya adalah gambar diri itu sudah pulih kembali. Pertanyaannya kapan? Itu adalah pada saat Yesus mati untuk kita teman-teman. Ya kita baca ayatnya di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ya, di ayat ke-23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nih, aku garis bawahi di sini dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini ada kata-kata kehilangan. Kalau ada yang hilang, kita sempat punya, beneran ya. Tadinya itu kita serupa dengan Allah, tapi karena dosa, kita kehilangan itu semua. Ayat ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Makanya aku sangat menganjurkan gitu bahwa jangan sampai kita tuh kehilangan pandangan sama salib Yesus, pengorbanan Yesus atas hidup kita teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini main reason, alasan utama kenapa gambar diri kita ini pulih kembali. Ya, walaupun ya kita sebagai manusia pasti ada kadang-kadang merasa nggak berharga ya kan. Apalagi kita teman-teman sini semua yang kuliah ya kan atau mungkin sekolah, problem utamanya apa? Putus cinta, beneran. Ya kan? Galau. Kesana kayaknya kalau yang galau itu dia orang yang paling malang sedunia ya kan. Orang paling melo. Siapa gue kehilangan separuh jiwa gue nih. Ya kan?
Gue pun sebenarnya jujur-jujuran juga di sini gue juga pernah ngalamin sih. Makanya gue YJ, Ko Iwan, Alwin juga tahu tuh kan, gue galau dan sebagainya, merasa kayaknya kok gak ada yang mau menerima gue ya gitu dan sebagainya. Tapi sejak gue tahu kebenaran ini ya, gue tahu gue lagi nggak mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ketika gue lihat lagi flashback dan gue mengarahkan pandangan pada salib Yesus, itu gue rasain itu, jiwain itu gue dipenuhi kembali. Bahwa faktanya adalah bahwa ada yang mau mati buat gue, ya, dan buat kita semua di sini, ya, itu ada yang sayang sama kita teman-teman, ya, bahwa kita itu berharga, gambar diri kita sudah utuh kembali. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa identitas kita di hadapan Tuhan itu nggak ditentukan dari apa yang kita kerjakan dan capai semua di bumi, melainkan apa yang Yesus sudah kerjakan di Kalvari 2000 tahun yang lalu teman-teman. Ya, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, kita nggak akan sibuk mencari penerimaan di luar sana, teman-teman, dengan segala cara. Yang nggak akan juga bisa mendefine siapa kita. Sekalipun kita udah mendapatkan penerimaan itu, ya, dalam tanda kutip identitas yang standar dunia itu sudah set gitu ya. Itu juga nggak akan ada artinya teman-teman, nggak akan ada nilainya kalau Yesus nggak mati buat kita. Sorry nih, mungkin gue di sini agak keras ya teman-teman ya, tapi gue rindu supaya kita semua tuh memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran ini teman-teman. Ya. Ada satu analogi yang tepat banget untuk menggambarkan poin ini. Ada yang tahu ini apa? Apa ini? Uang, bener ya? Ini pada matanya hijau semua nih kalau ngeliat ini ya. Ini gue kabar baiknya di sini gue mau bagiin nih satu hal ini nih. Benda yang berwarna pink ini. Ada yang mau? Beneran nih gue kasih. Andre kayaknya mau nih, sini Andre. Maju ke depan sini, bentar. Sini bentar. Oke Dre, yakin ya mau? Yakinnya lu mau belanjain buat siapa sih? Gue pengen banget. Bercanda. Sini deketan aja Dre. Ini nilainya berapa Dre? 100 ribu ya. Oke, ini beneran gue mau kasih buat lu nih. Tapi gue gak ngasih lu dalam bentuk yang kayak gini. Kita coba ya pertama ya. Masih mau? Mau lah. Mau. Ini masih 100 ribu bener ya? Masih bisa beli Starbucks lah ya? Masih ada berguna ya? Bisa dipakai ya? Oke, terakhir nih sebelum gue kasih ke lu. Masih mau? Masih mau? Boleh. Masih mau? Mau bener ya? Masih ada nilainya bener ya? Teman-teman, apa sih yang kita bisa belajar dari analogi ini teman-teman? Sabar. Nanti gue akan kasih, tenang. Apa sih yang kita bisa belajar dari analogi ini teman-teman? Mungkin gue gak tahu kehidupan kalian lagi ngalamin apa ya. Mungkin ada yang datang ke gue dan bilang, kok hidup gue udah gak ada artinya lagi. Teman-teman gue di sekolah ngebully gue, ya kan, ngerendahin gue. Sorry to say, mungkin ekonomi keluarga gue juga gak bisa diharapin. Gue bukan dari keluarga yang berada. Secara fisik juga gue gak pede-pede banget. Teman-teman, let me tell you something tuh. Sama seperti uang ini, the good news is Allah tetap melihatmu berharga teman-teman. Allah tetap melihatmu ada nilainya. Ya. Apapun yang standar dunia set, ya, itu gak akan bisa mendefine siapa kita. Bukan karena kita baik. Kita semua di sini orang jahat, benar. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tapi karena Yesus yang sudah mengerjakan itu, but because of His goodness. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yakin mau Andre ya? Gue kasih lah yang baru nih. Sudah. Kasih tepuk tangan ya buat Andre deh. Oke, teman-teman, itu poin kedua ya. Poin ketiga, bagaimana cara kita supaya memiliki pemahaman yang benar terhadap gambar diri. Yang ketiga yaitu adalah always remember on God's purpose creating us. Ya. Selalu ingat akan tujuan Allah menciptakan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ayat ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, di ayat 10 tadi dikatakan bahwa Tuhan tuh sebenarnya memiliki rencana loh dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga udah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya. Ya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam rencana Tuhan itu.
Tetapi permasalahannya apa? Seperti tadi Ko Iwan bilang bahwa iblis itu nggak akan pernah suka ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan. Sehingga ia berusaha untuk menghancurkan gambar diri kita ini, identitas kita ini. Supaya kita nggak masuk ke dalam rencana Tuhan. Nah maka dari itu, apa sih yang kita perlu lakuin nih teman-teman? Ketika kita sudah memiliki identitas yang benar kita paham nih, ya kita harus hidup di dalam Tuhan teman-teman. Kita harus hidup untuk Tuhan. Maksudnya apa kok hidup untuk Tuhan? Ya, more of Him, ya kan, less of me. Semakin hari, semakin lama, nama Tuhan Yesus itu yang harus semakin ditinggikan. Bukan kita teman-teman. Ego dan kepentingan kita ini udah gak penting lagi. Meskipun gue tahu bahwa ketika kita mau hidup untuk Tuhan itu gak pernah gampang, ada harga yang harus dibayar. Ya. Tapi itu gak akan sebanding dengan apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Penyertaan, ya kan. Apalagi damai sejahtera, sukacita. Bahkan hidup yang kekal udah Tuhan kasih. Ya kan. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk hidup, kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Kita pelayanan, beneran di dalam maupun di luar gereja. Mungkin teman-teman ada yang bilang, untungnya apa sih gue pelayanan? Ya kan. Emang dengan gue pelayanan, gue bisa dapet cewek? Ada yang nanya gitu ke gue. Teman-teman gue di luar sini, gak di dalam sini sih. Tapi ada yang kayak gitu. Emang gue untungnya apa? Emang bisnis gue jadi rame ketika gue pelayanan. Dapat apa? Teman-teman, Yesus udah ada buat kita teman-teman. Yesus udah dikasih. Anaknya aja udah dikasih buat kita. Hidup yang kekal udah dikasih. Ya, teman-teman. Apalagi nih supaya kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita perlu bertumbuh. Teman-teman, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh di sini dikatakan bahwa di ayat ke-10 tadi ya teman-teman ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Garis bawah di sini pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan hanya sekedar kita beramal ya kan. Kita nyumbang dan sebagainya, tapi jauh lebih deep dibanding itu. Karena kalau hanya beramal dan sebagainya itu di luar Yesus pun orang yang mengenal Yesus juga bisa. Ya kan? Tapi apa nih? Lebih deep lagi bahwa kita mesti ada pertumbuhan iman. Ya, yang buahnya pun juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Ya. Dan hasilnya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan itu adalah kita mengalami perubahan hidup. Makanya gue selalu bilang ketika kita udah merasakan kita dikasih oleh Tuhan sebegitu besarnya dan kita tahu identitas kita, ini kita sebagai anak-anak Allah, kita pasti mengalami perubahan hidup naturally teman-teman. Jadi nggak perlu lagi tuh disuruh-suruh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dipaksa harus berbuat baik, harus berbuat benar. Kita ini udah nggak hidup di bawah hukum Taurat teman-teman. Ya, nggak usah perlu lagi tuh ada ayat jangan merokok dan sebagainya. Walaupun ada stiker kayak kan dilarang merokok, ya kan. Dilarang merokok, vape, pots, ya kan dicoret itu semua, penabur ya kan. Itu di luar. Di sini apa perlu? Nggak serius nih kalau sampai ada yang bilang perlu kita tempel nih bener. Teman-teman, it's common sense, ya. Rokoknya aja tahu kalau dia bahaya, bener gak? Bungkusnya aja tahu, ya kan? Ada lehernya sampai bolong, ya kan? Paru-parunya hitam. Itu kita sebagai orang dewasa, ya. Kita ini berubah bukan karena disuruh, tapi simply karena kita tahu identitas kita tuh apa, teman-teman, di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita tuh udah dikasih sebegitu besarnya sama Tuhan, teman-teman. Ya, ada istilah like father, like son, ya kan? Kita ini anak-anak Tuhan, kita harus hidup sama seperti Bapa kita hidup, sama seperti Yesus itu hidup, teman-teman. Ya kan? What would Jesus do? Ya kan? Ada istilah juga what would Jesus do? Itu adalah istilah di luar dikatakan bahwa kalau kita dalam menghadapi suatu pergumulan, ketika kita dalam mungkin masalah dan sebagainya, apa sih yang Yesus, kalau Yesus di posisi kita, apa nih yang Yesus akan perkatakan atau lakukan? Ya. Tanyakan ke dalam diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita mungkin lagi ada orang yang kesel, coba kita tanya dalam diri kita masing-masing. Ya. Kalau Yesus jadi kita, apakah Yesus akan keluar kebun binatang? Ya. Tanyain dalam diri kita, teman-teman. Apalagi teman-teman, menjadi saksi. Ya. Kita hidup bukan untuk kita sendiri. Yang kita rindu supaya orang-orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan tuh bisa sama-sama mengenal Tuhan juga. Ya, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang nggak pede, kok gue nggak pandai ngomong nih, gimana cara gue supaya menjadi saksi, menjadi dampak di luar sana. Ya, teman-teman, fun fact bahwa kalau kita baca Bible, ya, seringkali Tuhan memakai orang-orang yang dipandang rendah oleh dunia,
untuk menyatakan kemuliaannya teman-teman. Siapa aja? Musa. Ya kan? Musa dibilang bahwa di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan aku gagap. Ya kan, aku nggak pandai ngomong, tapi kelihatannya apa hasilnya? Bahwa Musa bisa memimpin bangsa Israel sampai 1 juta orang, bayangin teman-teman. Untuk di padang pasir gitu teman-teman. Siapa lagi? Tuhan memakai orang-orang yang dipandang rendah. Bahkan even murid-murid Yesus pun, itu saya bukan dari pekerjaan itu bukan dipandang. Ada yang jadi nelayan, ya kan? Ada yang jadi pemungut cukai. Tapi kita pernah berpikir gak sih, kenapa? Kenapa Yesus tetap milih mereka? Karena Tuhan itu gak melihat apa yang dunia lihat teman-teman. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk kita mungkin memberitakan Injil, posting di Instagram. Mungkin kita teman-teman ada yang takut ya, takut dikira cemen, cupu ya kan. Cupu apa culun punya ya. Culun, takut dikira sorohani lah dan sebagainya. Kita balik lagi, kita kalau udah merasakan kasih Tuhan, kita rasanya tuh nggak tahan gitu, luber dalam hati kita pengen membagikan kepada orang luar di sana teman-teman. Ya, nggak usah takut lagi kita menjadi radikal buat Tuhan, bukan fanatik ya. Kita mungkin ada teman-teman yang bilang kita jangan sampai takut untuk menjadi fanatik dalam arti seperti teroris ya kan yang mati untuk agamanya di luar sana. Nggak usah takut, karena kenapa? Karena yang panutan kita, Yesus itu nggak mengambil nyawa tapi dia memberikan nyawa teman-teman. Kita harus sama seperti Yesus ya teman-teman. Aku akan tutup dengan satu analogi teman-teman. Di sini ada yang suka koleksi baju. Mungkin apa kalau kayak JJ kan Babe, ya kan, Off-White, ya. Udah enggak ya? Diomelin istri kayaknya sekarang ya. Bercanda aja. Iya, di sini mungkin ada yang koleksi baju, tapi kita pernah berpikir gak sih teman-teman? Sama-sama, aku juga pernah berpikir itu bahwa siapa sih orang pertama yang menentukan harga dari baju itu? Bener gak? Pernah gak sih kita berpikir? Apakah mungkin pembelinya? Kan gak mungkin, ya kan? Jawabannya adalah yang pembuat baju itu, penjahit atau mungkin kita sebutnya sekarang fashion designer lah. Sama juga dengan kehidupan kita teman-teman. Nilai kehidupan kita bukan ditentukan dari orang luar, tapi siapa yang menciptakan kita. Semoga siang hari ini memberkati kita semua. Thank you teman-teman. Terima kasih kepada Pak Iwan. Thank you Tepan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita mesti belajar hari ini teman-teman ya. Iblis gak suka waktu identitas kita rusak. Kita gak akan jadi berkat bagi orang lain di sana. Padahal Tuhan Yesus mau kita jadi terang loh. Tuhan Yesus mau kita jadi garam. Ketika iblis tahu itu, dia akan rusak semuanya. Makanya Tepan bilang tadi yang ketiga, jangan lupa untuk apa kita diciptakan, itu penting juga. Kita mau jadi terang, kita mau jadi berkat. Itu aja, sebelum kita lanjutkan dalam acara berikutnya, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Lewat renungan yang sederhana ini, Tuhan ingatkan kami. Kalau mungkin kau dapati kami Tuhan sore hari ini, kami seringkali menentukan rasa berharga kami dengan apa yang kami punya, apa yang kami pakai, apa yang ada pada kami Tuhan, kondisi keluarga kami, apapun itu Tuhan. Tapi kami berdoa hari ini biarkan firman boleh mengingatkan kami bahwa lewat karya-Mu Tuhan di atas kayu salib, Kau sudah menyelesaikan semuanya. Di mana kami semua yang tadinya berdosa, Kau sudah menebus kami, membayar kami lunas dibayar. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan mulai hari ini kami sebagai anak-anak muda-Mu, kami boleh berjalan, kami tahu Tuhan punya rencana yang besar atas kami. Dan kami tahu iblis gak suka Tuhan, dia akan berusaha untuk merusak semuanya. Tapi biarkan kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mengalihkan pandangan kami kepada salib Kristus yang sudah menebus kami. Dan kami tidak akan pernah lupa mengapa Tuhan menciptakan setiap kami. Terima kasih Bapa sekali lagi buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Shalom NDC Youth. Woo, boleh kita kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Keren banget. Oke, perkenalkan nama aku Anthony dan hari ini I will host you guys in today's Circle Leaders Talk. Woo.
Oke, mungkin dipersilakan duduk dulu teman-teman CL kita. Mungkin before we start everything. Nyungsep ya. Oke, mungkin agak before we rendah start, Agak pendek kita ya. perkenalan diri dulu ya teman-teman. Apa kita tukeran? Susah ya. Mau tukeran? Jangan roll nih tapi. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu teman-teman dari Koko Andreas dan Koko Anton. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan nama aku Andreas, aku dari Circle Embrasia. Oke, shalom semuanya. Perkenalnya nama gue Anton, gue dari Circle Kuy. Wow, gila anak-anaknya udah ramai banget nih kayaknya. 5.000 orang yang datang. Wih, luar biasa. Gak kesempitan kan? Oke, di sini Maaf ya. teman-teman kita di sini itu dua CL yang luar biasa banget dipakai Tuhan, luar biasa, circle-nya grow juga dan kita mau tanya beberapa hal dulu loh teman-teman. Pertama nih, sebenarnya kalau jadi CL ya, tanggung jawabnya tuh ada apa aja sih? Dari Koko Andreas dulu kali ya. Langsung berat banget ya. Oke, kalau misalnya mau dibilangin tanggung jawab sebagai CL sih pastinya banyak banget ya. Sebagai leader sendiri aja itu tanggung jawabnya udah lumayan banyak banget lah. Nah, salah satu menurut aku penting itu bagaimana sekarang circle member yang dititipkan sama Tuhan ini bisa menjadi komunitas yang grow, ya bisa jadi komunitas yang kita bareng-bareng memuliakan nama Tuhan lah. Nah, mungkin yang aku tanemin sekarang ke circle aku lebih tanemin ke kasih sih. Jadi nama circle aku Embrasia, tagline kita tuh spread the love, embrace the love gitu. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you Koko Andreas. Mungkin Ko Anton boleh lanjutin? Oke, kalau dari saya menurut Wah, thank you. Oke, kita Naiknya dapat susah sponsor sekarang. kursi ya guys. Terima kasih. Sangat membantu. Thank you banget tim plan, keren banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, gini kan enak. Janjian deh. Oke, Janjian deh. Ini nggak turun juga kan? sekarang aku yang nyungsep ya di bawah. Oke, silakan Koko Anton. Oke, kalau dari gue tanggung jawabnya itu apa aja sih? Menurut gue jadi CL itu sama. Kalau dia banyak, kalau gue dikit sih, nggak bercanda. Sama-sama banyak. Jadi mungkin yang pertama itu menurut gue kita harus love gitu. Sama sih, menurut gue kita harus grow dan menurut gue itu penting banget. Kenapa? Karena di saat kita bikin love itu, bikin grow itu, kita bisa bertumbuh, kita bisa sebarkan kasih. Menurut gue itu penting karena anak-anak kita jadi nyaman gitu. Di saat anak-anak kita nyaman, mereka bisa cerita. Di saat kayak mereka bingung mungkin kayak, aduh gue mau cerita ke siapa ya? Di saat mereka bingung kayak, aduh gue mau cerita ini nggak enak nih, nggak nyaman nih, kayaknya orangnya nggak bisa diajak ngomong nih. Nah di situ tugas kita itu bikin mereka gimana secara hati mereka bisa terbuka, mereka bisa menerima dan menurut gue itu tanggung jawab yang besar buat gue. Wow, thank you Ko Anton. Jadi kalau aku boleh summarize nih teman-teman, jadi inti dari CL ini adalah untuk menjadi pusat kasih buat circle-nya itu, supaya semuanya bisa grow dan bisa sharing-sharing dengan lebih nyaman, bener ya? Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya ini tanggung jawab yang besar banget, karena kita juga harus mengayomi anak-anak circle yang spiritualnya juga harus grow gitu ya teman-teman. Nah, kalau gitu sebenarnya motivasi teman-teman di sini apa sih buat jadi CL? Itu kan tanggung jawab yang besar banget tuh ya. Mungkin boleh dari Ko Anton dulu kali ya? Oke, dari gue. Menurut gue motivasinya itu dulu mungkin gue ditegur salah satu dengan CL gue yang lama, jadi Ferry gitu kan. Jadi lu selama ini lu udah diberkatin gitu, lu udah dikasih apa yang lu punya, lu udah dikasih berkat berlimpah gitu. Terus kapan waktunya gue harus share ini gitu ke orang, kapan gue bisa berbagi, nggak egois. Di saat gue mau diberkati, apakah gue nggak mau memberkati orang? Menurut gue itu poin yang kayak, nih orang kok makin jorokin gue gitu, tadinya kayak gitu kan, tapi puji Tuhan di sini gue bisa belajar menerima dan puji Tuhan dipakai luar biasa juga. Wow, thank you Ko Anton. Mungkin Ko Andre, next. Aku sama. Oke. Dijorokin ya? Iya. Kalau misalnya dibilang motivasi, ya aku sendiri flashback ke 5 tahun lalu lah. Hampir sama. Dijorokin nama MCL aku, CL dan MCL aku sekarang. Yang tadi naik ke atas panggung, Ko Stephen Aditan. Makasih 100 ribunya.
Iya, jadi sebenarnya di Jorokannya juga lumayan spontan ya. Oke. Thank you. Nah, tapi kalau balik lagi motivasinya apa? Sama kayak yang tadi, lebih mau menanamkan kasih itu apa sih? Kayak ketika kita melakukan segala sesuatu itu, base-nya itu kasih, itu bakal menjadi luar biasa banget gitu. I see, oke, thank you Ko Andreas. Alright, kita tahu nih kalau circle itu sebenarnya kan suatu komunitas rohani yang dimana kita mau bertumbuh secara rohani tapi secara komunitas. Nah, tapi kan ada hal penting lainnya yaitu pertumbuhan rohani secara pribadi. Nah, kalau menurut teman-teman CL di sini, kira-kira lebih penting yang mana sih antara keduanya? Mungkin Ko Anton boleh bantu jawab? Oke, kalau dari gua lebih penting pribadi atau lebih hubungan pribadi sama Tuhan atau komunitas. Menurut gua keduanya sama-sama penting. Kenapa? Karena pribadi kita itu menentukan jalan kita mau kemana nih. Hubungan kita sama Tuhan itu sekuat apa sih? Iman kita sekencang apa gitu. Bahkan sekuat iman kita pun kadang kita masih goyah gitu. Karena ya balik lagi kita itu semua manusia. Daging kita kuat banget dan di sini gue juga belajar gitu pentingnya komunitas itu apa. Di saat gue mungkin agak melenceng, mungkin gak sepenuhnya benar, mereka itu bisa ingetin gue. Mereka itu bisa kasih tahu, kok kayaknya cara ngomong lu jangan kayak gini deh. Kok kayaknya ini lu nyakitin orang deh. Dan di situ gue sama-sama bertumbuh belajar, oh ternyata ada hal lain yang mungkin gue nggak sadar dan Tuhan itu taruh itu dalam hati gue melalui mereka juga. Wow, thank you Ko Anton. Oke, mungkin next buat Ko Andres, boleh share? Ya, agak susah-susah gampang ya pertanyaannya. Komunitas sama pertumbuhan rohani berarti ya. Buat aku hampir sama sih sama Anton. Kita semua tahu lah komunitas sama mempunyai pertumbuhan rohani itu lumayan penting ya. Itu juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita secara keseluruhan lah istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya mau dipilih mana yang lebih penting, balik lagi aku juga nggak bisa milih sebenarnya. Menurut aku itu berdasarkan pengalaman aku itu jalannya lumayan bareng. Mungkin teman-teman ada yang ingat ketika ini berdasarkan pengalaman aku SD, SMP atau SMA kita udah pasti berkomunitas, kita ketemu teman-teman baru, kita menjalani hidup pasti butuh teman lah gitu. Habis itu ada yang ingat kalau misalkan setiap kita mau mulai kelas atau kita mau mulai sekolah, kita pasti saat teduh. Nah menurut aku itu dibarengin sih kalau aku. Sambil berkomunitas, sambil saat teduh, sambil juga pertumbuhan rohani kita dibangun pelan-pelan sama Tuhan. Itu menurut aku. Jadi sama-sama penting sih. Nah kalau misalnya di sini, tahulah. Kalau mau bertumbuh berkomunitas dan juga bertumbuh rohani kita harus join apa? Circle. Pinter-pinter semua 100. Oke, thank you banget Ko Andres dan Ko Anton. Oke, mungkin to summarize teman-teman. Di sini kita tahu kalau pertumbuhan rohani secara pribadi dan secara komunitas itu penting banget. Dan di sini ada circle buat teman-teman join. Kalau misalkan ada yang tertarik buat join, bisa langsung daftar aja di depan setelah ibadah nanti. And mungkin itu aja dari kami. Thank you and I'll see you in the next Circle Leaders Talk. Thank you Anthony, Andreas, dan Anton, luar biasa ya. Sayang waktunya nggak banyak, sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ya. Nangis-nangisannya belum ya, momen nangis-nangisan harus juga tuh mestinya ya. Ditanya suka dukanya mimpin circle apa ya. Yang mana circle member yang paling bandel, pasti ada tuh. Yang paling nakal ya kan, sayang ya. Oke teman-teman jangan lupa minggu depan kita ibadah libur ya. Cuma 1 minggu ya, bukan 1 bulan nih. 1 minggu liburnya, kita ketemu lagi di week 2 April dan di week 2 itu kita ibadah dan perdana ada perjamuan kudus ya di Central Park dan Living World. Yuk teman-teman kita, saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang luar biasa, terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan dan khususnya hari ini firman Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan yang luar biasa, penyertaan, tuntunan untuk setiap berkat-berkat-Mu, kesetiaan-Mu. Biarkan Tuhan hari ini kami belajar untuk terus beri yang terbaik bagi Tuhan, hidup di dalam Tuhan karena kami tahu Kau sudah melakukan yang terbaik Tuhan bagi kami di atas kayu salib. Karena itu Tuhan biarkan kami boleh berikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan sudahi ibadah kami akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan juga urapi, berkati para circle leader Tuhan, dan Tuhan juga hadir dalam setiap diskusi,
biarkan ada sukacita Tuhan. Dan setelah itu kalau kami juga akan melanjutkan aktivitas, biarkan penyertaan Tuhan boleh terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, Happy weekend teman-teman, God bless you.